Judul Paduan Wisata Taifat Bab 1 Volume Mondstadt Edisi Spesial Taifat Geografik Perjalanan Alis di Mondstadt Dadau Pagors. Populasi 3 klan Helicer yang terletak di bukit ini tidak terlalu banyak. Bagaimana kalau kita bangun sebuah kandang putaran untuk bola di tengah-tengahnya dan masukkan semua Helicer ke dalamnya? Mungkin dengan begitu kita bisa menyokong tenaga listrik Mondstadt setidaknya 5 tahun. Dan bayangkan kalau kita bisa menggiling Helicer yang sudah tua atau terlalu lemah menjadi makanan dan memberikannya pada Helicer lain. Mungkin nantinya kita bisa mendirikan mesin pembangkit daya listrik yang bahkan bisa menyokong listrik pabrik besar seperti yang ada di Snesnaya. Kurasa hal ini bisa dilaksanakan. Waktu aku memberitahu ideku kepada Nona Lisa, dia memandangku lama sekali sambil berpikir dan perlahan mengganti topik dengan elegan. Starnat Cliff. Menurutku, Arkon Anemo sungguh sosok dewa yang terlalu bebas. Kalau aku tidak akan membiarkan teritoriku begitu berantakan dengan tanah-tanah yang bergelombang seperti ini. Dengan meletakkan beberapa peledak di tempat yang tepat, bahkan bukit seperti Starnat Cliff bisa dihancurkan menjadi debu dalam hitungan detik. Dengan daratan yang lebih datar, Mondstadt pasti akan terlihat lebih rapi dan teratur. Sayangnya, Kapten Kavaleri itu menolak usulku mentah-mentah, bahkan dia melarangku mendekat ke Starnat Cliff. Windrest, ini adalah tempat satu-satunya di Mondstadt yang cukup datar. Di tengahnya berdiri sebuah pohon ek yang sangat besar. Menurut legenda, ini adalah tempat Vanessa naik ke Celestia. Tapi selama ini aku mencari-cari, aku sangat yakin tidak ada alat pelontar apapun di tempat ini. Aku bahkan melakukan eksperimen dengan beberapa Helicer yang kutangkap. Tapi jarak lontar terjauh dari sini hanya sampai ke rumah pemburu di Springvale. Mengecewakan. Falcon Coast. Eksperimenku yang gagal menimbulkan sedikit keributan di Springvale, dan Nona Jean dari Knights of Famonius mengutus seseorang untuk mengawasiku. Jadi sekarang aku hanya bisa jalan di sekitar Falcon Coast. Tempat ini membosankan sekali. Di sini hanya ada elang-elang terbang di langit dan animo muslim yang mengembungkan pipi mereka. Membosankan sekali, tidak ada apa-apa yang bisa kulakukan. Tapi di satu sisi, anak-anak senang sekali bermain dengan wanita outrider yang mengawasi. Whispering Wood. Lagi-lagi sebuah hutan di Mondstadt. Outrider bernama Amber ini sepertinya cukup mengenal tempat ini. Dia punya sebuah boneka peledak yang dia bawa kemana-mana. Boneka itu sangat menarik perhatianku. Dengan cukup modifikasi, aku bisa meningkatkan daya ledakannya sampai menghanguskan hutan ini, atau bahkan menghancurkan gunung-gunung batu di sini. Sepertinya usulku membuatnya sedikit takut, tapi boneka mainan miliknya yang bisa meledak aku tidak pernah terfikirkan sebelumnya. Lain kali aku juga akan coba membuatnya. Breakron Canyon. Akhirnya aku membasmi penguntik dari Knights of Famonius. Lembah yang kutemukan di pantai timur laut Cinder Lake masih dijaga oleh mekanisme kuno. Namun para prajurit yang bertanggung jawab menjaga jalan untuk Raja Galis tidak dapat ditemukan. Yang tersisa kini hanyalah para Helicer bodoh dan menjaga mekanisme yang diam. Eksperimenku untuk mengendalikan penjaga reruntuhan dengan Helicer juga gagal. Penjaga reruntuhan hancur berantakan dan Helicer yang diikat di atasnya juga tidak karuan. Reruntuhannya juga hancur sebagian. Strong Terror Layer. Breakron kekinian mengarah ke reruntuhan kota kuno yang dibangun oleh Raja Galis yang kejam. Di Karabian, kota dibuat berbentuk melingkar. Sepertinya setiap penduduk kota telah diatur untuk berlokasi di lingkar dalam dan luar. Tepat di tengah kota berdiri sebuah menara tinggi di mana Raja Galis tinggal. Kerajaan yang sebelumnya diduduki oleh raja yang kejam dan berusaha mengontrol kehidupan semua orang, kini hanya tersisa reruntuhan yang tak berarti. Aku meledakkan beberapa koridor agar orang-orang bisa memanjat gedung dengan mudah. Kelihatannya hasil akhirnya cukup berguna, juga membuat reruntuhan ini terlihat semakin tua. Bab 2 Volume Liwi. Edisi khusus majalah Geografi Taifat Perjalanan Alis ke Liwi. Di Huamers, dari utara membentang sungai Bisui menjadi lahan basah. Jika kamu melihat ke arah selatan Stone Gate, kamu akan melihat rawa Silvergrass jauh mata memandang. Di titik paling selatan rawa terdapat sebuah penginapan yang duduk di atas batu raksasa. Itu adalah Wang Suin, titik tertinggi dari seluruh rawa. Dari sana lihat ke selatan dan kamu akan melihat Guili Plains. Kamu juga bisa melihat Queenstone Forest dari seberang laut. Juga ada orang aneh yang menginap di penginapan di lantai paling atas.
Aku rasa aku belum pernah mendengarnya mengucapkan sepatah kata pun. Makan siang di penginapan sungguh lezat. Dapurnya dilengkapi dengan peralatan yang bagus, sempurna untuk melakukan percobaan kimia. Berbicara mengenai percobaan kimia, aku mempunyai beberapa hal baru untuk dicoba mengenai katalis ledakan. Jika semuanya lancar, aku akan menghabiskan beberapa hari ke depan di sini lalu pergi ke Guilly Plains. Pada akhirnya aku pergi ke Guilly Plains beberapa hari lebih cepat daripada rencana semula. Sejarah mengatakan sebelum perang Arkon, daerah ini adalah daerah khasana berkembang. Para rubah dan burung kudang liar sungguh menakjubkan. Bulu mereka memancarkan cahaya yang khas, tapi aku dengar mereka juga bisa menjadi sangat mengganggu. Penduduk lokal Liwi mengeluh bahwa mereka kerap kali memakan buah persembahan untuk Geo Arkon. Aku penasaran apakah buah tersebut mempunyai aroma yang harum ketika dipanggang. Mereka menjalankan operasi yang ketat di pos pemeriksaan di jalan utama, tapi para penjaga yang bekerja di situ sangat ramah. Aku membuat sebuah ramuan dari tumbuhan lokal dan memberikannya kepada salah satu dari mereka yang gegap. Itu menyembuhkannya, tapi mempunyai sedikit efek samping. Sekarang dia tidak bisa berhenti untuk meniru setiap orang yang datang. Tidak hanya yang mereka katakan, tapi juga cara mereka mengatakannya sungguh sangat mirip. Ju Yunjin, seseorang berkata padaku bahwa di suatu tempat berkabut di puncak Jayunjin hidup seorang adeptus. Lokasi yang sama persis di suatu tempat di antara lautan awan. Semua ahli tanaman obat dari Liu berkata mereka pernah melihat alam para adeptus saat masa kejayaannya terpampang di depan mata sendiri di antara awan. Berdasarkan pengalaman pribadi, aku bisa mengatakan bahwa terlalu banyak mengkonsumsi jamur jenis tertentu dapat menyebabkan penglihatan yang serupa. Arena di sini sangat mempesona. Begitu banyak pilar batu terlihat seperti milik mereka jatuh di dalam tanah. Tidak di puncak gunung sini, seharusnya ada waduk di bawah tanah sini. Sebagian dariku berandai-andai jika semua air kering, apakah Jo Yunjin akan kembali ke dasar laut tempat dia berasal? Teman seperjalananku Yongli adalah orang paling keras kepala yang pernah ku kenal. Tapi dia tampaknya menyukai teori ini. Dia tidak bisa berhenti tertawa. Benar-benar orang Yaogung Soal. Aku telah mendengar bahwa kabut seringkali datang dari laut ke Yaogung Soal, dan saat kabut menjadi pekat, kamu bahkan tidak bisa melihat tanganmu sendiri saat kamu merentangkan lenganmu. Sayangnya aku tidak bisa tiba tepat waktu di sana untuk melihat pemandangan berkabut itu. Sungguh disayangkan. Begitu banyak kerang yang cantik di pantai. Aku penasaran berapa banyak dari mereka yang sudah ada di situ sejak zaman perang Arkon. Aku menggabungkan beberapa dari mereka untuk membuat kalung, tapi sayangnya nelayan dari penginapan menduduki dan merusak. Setiap kerang hancur oleh pantatnya, tidak ada yang tersisa. Tidak hanya itu, tapi karena dia melukai dirinya sendiri akibat pecahan kerang yang hancur itu, aku harus membayar biaya pengobatannya. Cangkang siput laut raksasa berdiri di pantai tempat sungai Bishui memasuki laut. Seorang wanita tua yang baik hati tinggal di dalamnya. Keluarganya katanya berlayar ke sini menggunakan sebuah cangkang kerang raksasa, dan dia menghabiskan waktunya untuk menyelamatkan orang yang karam di laut dan terdampar di pantai. Aku rasa menggunakan cangkang kerang raksasa sebagai perahu akan membuatnya lebih mudah untuk menyelamatkan orang-orang dari laut. Tapi setelah aku kehilangan kendali atas prototip perahu kerang yang ketiga dan meledakkannya, wanita tua baik hati itu memutuskan untuk tidak menyelamatkan Guyun Stone Flores. Disinilah tempat Geo Arkon mengalahkan monster laut. Beberapa tiang batu besar yang menembus dasar samudera masih menjulang di atas permukaan laut. Meskipun banyak yang patah sejak lama, pilar batu segi 6 terbentuk dari energi Geo. Cukup menarik untuk dilihat. Dilihat dari atas bisa dikatakan bahwa mereka sengaja diatur dalam bentuk yang sekarang untuk membuat bentuk tertentu di permukaan laut. Mungkin itulah alasan sebenarnya Geo Arkon menutup kehancuran di dasar laut dengan tiang-tiang batu. Ataukah ini hanya lelucon belaka? Zhongli dari pelabuhan Liwi terlihat mempunyai pengetahuan yang sangat luas mengenai cerita rakyat Liwi. Tapi aku sebenarnya tidak pernah melihat dia datang ke sini. Aku bisa melihat penginapan Wang Sui dari kejauhan. Aku berani bertaruh bahwa si aneh yang bertemu denganku terakhir kali masih menatap ke arah sini sekarang. Aliran garis tanah di sekitar sini terlihat unik di seluruh Liwi. Jauh lebih dinamis, agak tidak stabil, seolah kekuatan yang hebat dan tanpa henti bergerak di suatu tempat di dalam laut. Mungkin itu adalah monster laut yang dikalahkan, masih menggeliat di dasar.